Ini adalah DJI Mic Mini, mikrofon wireless kecil terbaru dari DJI. DJI ngeluarin mikrofon ini dalam beberapa pilihan paket, jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan. Dan yang bakal gue bahas hari ini adalah versi 2 transmitter plus 1 receiver. Di dalam boxnya, kita langsung disambut sama pouch yang kualitasnya ini udah lumayan bagus, dimana paddingannya ini lumayan tebel ya. Dan di dalam pouchnya, ada charging case yang bakal nyimpen 2 buah transmitter kalian dan 1 receivernya. Jadi buat baterainya mah udah pasti aman. Ada juga 1 USB-C adapter biar kita bisa konekin receivernya ke HP dan laptop. Transmitternya juga udah include 2 pasang dead cat atau windshield yang lebih gede warna abu-abu dan yang lebih kecil warnanya hitam. Ada juga USB-A to USB-C charging cable dan 3,5 mm audio jack buat connect ke kamera. Charging case-nya ini juara sih, semua bisa masuk. Transmitter, receiver, windshield, sampai audio jack. Jadi, buat pergi kemana-mana, kita cukup ngandelin charging case-nya aja. Nah, sekarang kita bahas ke transmitternya. Ukurannya ini kecil banget, sebanding sama koin gopean. Beratnya juga ringan, cuma 10 gram aja, jadi buat dijepit di baju ini nggak bakal melorot. Di sisi kiri atas, ini ada LED indikator. Di bawahnya, ada link button yang bisa kita pakai buat manual pairing. Dan yang terakhir, ada tombol power. Di belakang receivernya ini ada penjepit yang kita bisa pakai buat ngejepitin receivernya ini di baju yang kita mau. Dan udah disediain magnet juga yang cukup kenceng ya. Jadi kita bisa lebih fleksibel dalam positioning mikrofonnya. Di bagian atasnya tentu aja ada punch hole buat mikrofonnya. Dan kalau kalian notice, di sini ada 2 bolongan di bagian atas serta belakangnya. Nah, ini gunanya buat kita jepitin windshieldnya. Jadi kita langsung tekan aja dari arah belakang. Ya, dan sekarang mikrofon kita punya rambut dari Bob Ross ya. Masing-masing transmitternya bisa dipakai sampai 10,5 jam dalam sekali cas. Dan kalau digabung sama charging case-nya, total bisa dipakai sampai 40 jaman. Jadi buat seharian full shooting, ini aman banget. Sekarang kita lanjut ke pembahasan receivernya. Untuk ukurannya, ini tergolong kecil dan ringan. Beratnya cuma sekitar 25 gram, jadi nggak bakal terasa kalau dipakai ke HP. Pada bagian sisi kanannya terdapat tombol power yang bisa kita pakai buat nyalain receivernya. Dan di sebelahnya ada audio gain dial yang bisa kita pakai buat nge-adjust audio gain yang kita mau. Mulai dari plus 12 sampai minus 12. Dan audio gain ini juga nggak mudah buat kesenggol ya, jadi kalian nggak usah takut bakal berubah audio gainnya kalau kita lagi pakai. Sekarang kita lihat yang sisi kirinya. Di sisi kiri ini ada 3,5 mm audio jack. Gunanya buat kita colok ke kamera kita, kalau udah ada kamera. Dan di sini juga udah ada link button buat kalian manual linking ke transmitternya. Di bagian belakang receivernya, ada USB-C input yang bisa kita pakai buat banyak hal, dari ngecas sampai audio output. Dan di tengah-tengahnya ada slot buat kita pakai adapter USB-C yang gue udah ngomongin tadi. Cara pakainya juga gampang, kita tinggal samain aja arah segitiganya dan slot ke dalam tempatnya. Dan ini emang agak cukup keras. Setelah itu ya kalian bisa langsung pakai adapternya ke device yang pakai USB-C. Dan kalau kalian mau buka, tinggal tarik aja ke arah sebaliknya. Hal lain yang gue suka dari DJI Mic Mini ini adalah kalau kita angkat transmitter ataupun receivernya, dia bakal langsung nyala. Jadi, kita nggak perlu repot-repot lagi nyalain. Abis itu, kalau kita angkat transmitter dan receivernya, receiver dan transmitternya ini bakal langsung auto pairing. Jadi, kita nggak usah ribet-ribet lagi pairing manual. Sekarang ini gue lagi ngomong menggunakan mikrofon dari MacBook Pro gue. Gimana? Suaranya pasti agak mendem gitu kan? Dan agak kurang enak. Sekarang kita bakal nyoba pakai mikrofon dari DJI Mic Mini-nya. Ini udah gue nyalain. Gimana? Suaranya mendingan nggak? Menurut gue sih ini jauh lebih baik ya suara dibandingkan pakai mikrofon dari MacBook-nya langsung. Suara dari DJI Mic Mini ini paling bagus kalau kita deketin langsung sama mulut kayak gini. Dan kalau kita agak turunin, suaranya bakal agak lebih mendem. Tapi menurut gua ini udah jauh lebih baik dibandingkan gua harus megang mikrofon yang gede waktu itu. DJI Mic Mini ini juga punya range yang cukup jauh. Bisa sampai 400 meter. Jadi, kalau gua bawa jalan-jalan nih, misalnya gua keluar nih dari kamar, ini harusnya masih kedengeran dengan jelas. Gimana pendapat kalian? Bagus gak? DJI Mic Mini ini punya 2 recording mode. Yang pertama itu mono, dan yang kedua itu stereo. Nah, gue bakal demonstrasiin satu-satu pakai kedua receivernya.
Jadi, kalau kalian rekam pakai mono, kedua input audio yang masuk dari masing-masing transmitter ini bakal digabungin jadi satu buah output. Jadi pada akhirnya cuma ngasilin satu audio channel yang bisa kita pakai. Nah, sedangkan kalau kita pakai mode stereo, masing-masing dari transmitternya ini ngerekam audio channelnya masing-masing. Jadi, kalau misalkan ini gua agak jauhin, harusnya yang sebelah kiri bakal lebih kedengeran daripada yang sebelah kanan. Dan begitu juga sebaliknya. Gini, kalian harusnya bisa dengar perbedaannya. Terus kalau gue ngomong cuma di satu doang, ini harusnya kedengeran di bagian kanan doang. Intinya ya seperti itu. Kalau kita pakai stereo, dia bakal nge-record di dua audio channel, kanan dan kiri. Ada satu hal lagi, jadi kalau kalian record pakai audio channelnya itu yang mono, maka kalian punya pilihan buat nyalain safety track. Apa itu safety track? Safety track itu bisa dibilang jadi, dalam sekali rekaman, DJI Mic Mini ini bakal bikin dua audio channel. Satu audio channel yang biasa dengan ketinggian dB-nya itu yang kita pilih, dan satu lagi dengan ketinggian dB-nya itu udah dikurangin 8. Nah mungkin kalian bingung, buat apaan? Buang-buangin tempat aja gitu storage, rekam-rekam dua audio padahal gue pakainya mono. Nah itu pentingnya, jadi kalau kalian ada teriak-teriak kayak gini, bisa jadi kan audio kalian tuh clipping. Clipping itu ya jadi audio kalian tuh jadi kreset-kreset lah. Nah, audio channel yang lebih pendek tadi, yang minus 8 dB, itu bisa dipakai sebagai cadangan, yang dimana itu lebih susah buat clipping. Sekarang kita masuk ke fitur-fitur dari DJI Mic Mini ini. Oh iya, kalau kalian mau ubah-ubah setting atau ngelihat setting-setting yang ada, langsung aja install DJI Mimo app dan colok transmitter kalian ke HP. Harusnya settingannya ada semua. Fitur yang pertama tentu saja noise cancellation. Noise cancellation itu bisa ngebantu kita supaya ngilangin background noise yang ada di video kita. Cara nyalainnya juga gampang banget. Kita tinggal pencet tombol power di transmitternya sekali aja. Harusnya bakal ada LED indikator warna kuning yang nyala di transmitter kalian. Nah, ngomong-ngomong soal noise cancellation, di sini gue udah bawa alat pijet. Nah, alat pijet ini kan berisik banget ya. Gimana kalau kita bandingin suara hasil dari noise cancellation-nya sama yang nggak pakai sama sekali? Yuk, kita coba. Nah, ini suara dari DJI Mic Mini kalau gua ngomong langsung tanpa ada noise cancellation sama sekali. Apakah kedengeran? Ini kalau gua udah nyalain noise cancellation-nya di yang basic. Apakah udah cukup menurut kalian? Gimana pendapatnya? Dan ini suaranya kalau gua udah nyalain ke noise cancellation yang strong. Biar lebih jelas, kita ulang sekali lagi. Saran gue, kalau kalian mau nyalain noise cancellation itu langsung coba aja pakai yang high, soalnya yang basic itu agak nanggung. Atau enggak kalian juga bisa pasang noise cancellation kalau lagi ngedit videonya, kayak di DaVinci Resolve ini kan bisa. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kalau DJI Mic Mini ini udah punya audio limiter built-in. Jadi, kalau misalkan gue teriak kenceng-kenceng kayak gini, dia bakal berusaha untuk ngecilin volume gue supaya nggak clipping. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau gue ngomong pelan-pelan kayak gini, dia bakal berusaha buat naikin audio inputnya, jadi suaranya itu nggak begitu kecil banget, bener nggak? Gimana menurut kalian? Ini sih menurut gue berguna banget, karena kalau misalkan lagi ngedit tuh kadang-kadang kalau audionya naik turun tuh ribet, harus dinaikin manual. Dan dengan adanya fitur ini, gue bakal lebih menghemat waktu dalam ngediting. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum order mikrofon ini. Yang pertama, kalau kalian mau colok receivernya itu ke HP, pakai adapter yang gue udah kasih tau tadi, karena ya memang ukuran receivernya ini lumayan gede, jadinya ya agak ribet aja menurut gue buat dipegang. Yang kedua, transmitter ini nggak support external lavalier, jadi nggak ada 3,5 mm audio jack. Kita jadi cuma bisa record pakai built-in mikrofon yang ada di transmitternya. Terus juga nggak ada 32-bit float dan internal recording. Tapi menurut gue itu fitur-fitur yang cuma bisa kita ketemu kalau kita beli mikrofon harga 4 jutaan ke atas. Jadi, kalau kalian lagi cari wireless mikrofon yang kecil, ringan, dan harganya masih bersahabat, tapi punya build quality yang premium dan kualitas suara nggak main-main, langsung aja, DJI Mic Mini ini jawabannya. Compact, powerful, dan worth it banget. Itu aja untuk video review gue kali ini. Terima kasih kalau kalian udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Kalau kalian suka video ini, bisa like dan share. Dan kalau kalian ingin konten-konten menarik kayak gini lagi, bisa tekan tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam teknologi. Bye-bye.